Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, Selamat pagi, Bu. semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih semangat ya. Tadi malam sama Bu Diana sampai jam 8 ya. Ini jam 9 kita mulai lagi. Mudah-mudahan semuanya sehat dan masih semangat untuk mengikuti pelatihannya. Amin. Ya, Bu. Di awal ini saya kira sudah kita sampaikan dan jadwalnya sudah ada di grup ya, jadwal untuk pelatihan sampai selesai gitu. Semuanya dilaksanakan nantinya itu sebanyak 16 kali gitu. Dan jadwalnya hari apa, tanggal berapa juga sudah ada di jadwal yang sudah kita share di grup WA ya. Gitu. Jadi untuk pertemuan pertama kemarin sudah dilaksanakan dan diberikan oleh Ibu Diana itu dengan materi mengenai kompetensi PTUN dan objek gugatan. Kemudian hari ini kita lanjutkan masih terkait dengan konsep dasarnya karena sebelum masuk praktek kita mengingatkan kembali karena sebagian besar ini sudah menempuh hatun, mengingatkan kembali saja terkait dengan konsep dasar yang nantinya terkait sekali dengan prakteknya. Kemudian minggu depan sudah mulai dengan Ibu Hakim, Bu Mai Syaroh, saudara nanti bisa memanggil beliau Bu Mai gitu ya. Dengan Bu Mai itu nanti mulai dari gugatan, jadi termasuk persyaratan gugatan apa, kemudian nanti saudara juga perlu praktek membuat surat gugatan. Ya untuk kemudian di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti mulai masuk persidangan, termasuk persidangan yang dismisal yang tertutup, kemudian pemeriksaan persiapan yang tertutup, baru kemudian yang persidangan terbuka yang sekarang lebih banyak digunakan dengan sistem e-court ya atau electronic court. Jadi memang banyak perubahan. Meskipun di LMS di channel learning-nya saya kira sudah pada dibuka ya. Itu saya sampaikan video-video persidangan. Saya kira itu untuk mengenal juga memang dalam prakteknya itu mungkin sidang pembuktian dan sebagainya mungkin itu juga masih digunakan gitu. Sidang di pengadilannya gitu. Dan itu yang saya sampaikan di LMS itu persidangan-persidangan itu adalah persidangan yang dipraktekkan oleh para cakim ya, calon hakim yang sudah diterima jadi PNS tapi baru calon karena hakim itu kan nanti pendidikan dulu 1 tahun, nah termasuk pendidikannya itu berpraktek peradilan semu. Jadi itu yang dilaksanakan oleh para cakim itu persidangan-persidangan itu ya, yang dilaksanakan di Megamendung, Jawa Barat. Nah itu yang saya upload di situ. Itu bisa dipelajari persidangan seperti itu. Meskipun kemarin Bu Diana mengatakan sekarang sudah dengan e-court, ya kemudian itu tidak banyak digunakan, memang tapi undang-undangnya masih sama ya, undang-undangnya masih belum berubah sehingga sebenarnya itu juga masih berlaku. Nanti bagaimana sistem yang sekarang dipraktekkan, saya kira lebih banyak disampaikan nanti sama Buma ya di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Apa yang saya sampaikan itu memang videonya ketika pelaksanaannya adalah masih bersidang di pengadilan gitu. Seperti itu dan nanti sampai terakhir nanti putusan upaya hukum seperti biasa, upaya hukum tidak hanya banding itu apa, kasasi itu apa, tapi nanti akan kita berikan juga bagaimana praktek membuat permohonan banding, permohonan kasasi seperti itu ya, saudara supaya bisa nanti bagaimana mengajukan banding gitu. Kemudian kalau sudah kalau pengajuan banding itu ada permohonan banding dari pemohon banding ya, nanti ada respon dari terbandingnya, intinya yang dibanding tadi. Nah nanti dari terbandingnya itu akan memberikan respon dengan membuat memori banding. Nah, nanti juga bagaimana cara membuat memori banding seperti itu. Sama kasasi juga demikian. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara mengajukan permohonan kasasi gitu. Dan nanti bagaimana respon terhadap permohonan kasasi itu dengan membuat kontra memori kasasi. Jadi mudah-mudahan bisa sampai di situ. Dan terakhir eksekusi juga selain teori bagaimana eksekusinya menurut undang-undang, tapi juga nanti akan disampaikan saya kira bagaimana mengajukan permohonan gitu bagi pihak yang menang ya gitu ketika tergugatnya tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Bagaimana konsep mengajukan permohonannya kepada ketua pengadilan nanti juga
akan kita berikan. Jadi secara keseluruhan seperti itu yang akan kita sampaikan. Dan kenapa harus didasari dulu konsep dasar seperti Bu Diana kemarin kompetensi, kemudian objek gugatan, dan sekarang saya subjek gugatan ya, atau para pihaknya, dan nanti asas umum pemerintahan yang baik itu sebagai alat uji hakim. Alat uji hakim sebenarnya ada dua gitu ya, peraturan dan asas umum pemerintahan yang baik. Kenapa itu diberikan di awal? Karena semuanya itu nanti terkait ketika saudara masuk kepada sesi-sesi berikutnya atau pertemuan berikutnya, misalnya saudara ketika nanti bertemu dengan Buma ya, bagaimana membuat surat gugatan lah, semua yang sebelumnya itu terpakai. Misalnya kompetensi yang disampaikan Bu Diana, nanti kan buat surat gugatan itu ditujukan kemana? Ke PT UN mana? Itu terkait dengan kompetensi. Nah kemarin ilmunya yang disampaikan Bu Diana digunakan ketika menggugat Gubernur DIY ya, disampaikan kemana gugatannya. Nah, nanti kan surat gugatannya kepada Ketua Pengadilan. Nah, pengadilan mana itu terkait dengan kompetensi. Nah, kompetensinya kompetensi relatif gitu. Karena PT UN wilayah hukum mana yang berhak mengadili. Nah, nanti kalau kompetensi absolut ya terkait dengan kemarin objek-objek yang sudah diajarkan Bu Diana, berarti kalau objeknya itu memang diajukan gugatan ke PT UN. Kalau bukan objek yang disampaikan Bu Diana di luar itu, ya ke pengadilan lain gitu. Jadi ada kaitannya terutama dalam buat surat gugatan. Kalau sudah nanti dalam buat surat gugatan juga harus jelas di dalam gugatannya itu objek gugatannya apa disebutkan. Makanya kemarin disampaikan materi objek gugatan. Nanti disebutkan objek gugatannya di dalam gugatan. Nah, nanti di putusan juga seperti itu. Nanti objek gugatannya dituangkan kembali sesuai ya intinya karena di gugatan ada. Kemudian di gugatan nanti juga ada para pihaknya disebutkan pasti itu. Siapa yang menggugat? Yang menggugat itu kan penggugatnya. Bagian dari para pihak atau subjek gugatan. Menggugat siapa? Yang digugat siapa gitu. Nah, itu terkait dengan subjek gugatannya. Jadi di gugatan juga ada nanti. Makanya itu kita berikan dulu. Kemudian kalau sudah kenapa diberikan asas umum pemerintahan yang baik? Ya karena itu juga digunakan sebagai alasan menggugat. Nanti di surat gugatan ada kenapa menggugat. Alasannya apa? Ya misalnya objek gugatannya keputusan gitu ya, keputusan misalnya berizin, izin apa itu alasannya apa kenapa itu digugat ya karena izin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturannya apa itu disebutkan di gugatan. Kemudian selain itu bertentangan dengan apa asas umum pemerintahan yang baik ya, asasnya apa saja gitu. Jadi itu juga ada dalam gugatan. Maka kenapa di awal kita berikan dulu kompetensi, objek gugatan, subjek gugatan dan asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu alat uji ya bagi hakimnya, termasuk sebagai dasar menggugat bagi penggugat. Kenapa itu diberikan? Karena itu nanti semua masuk di gugatan. Seperti itu. Dan hari ini untuk melengkapi itu kita membahas para pihak atau subjek gugatan dan asas umum pemerintahan yang baik. Saudara juga sudah ini mendapatkan di Hatun, jadi kita hanya mengulang saja. Dan beberapa memang nanti ada tambahan karena ada perkembangan juga ya terkait dengan para pihaknya terutama penggugatnya itu mengalami sedikit perubahan-perubahan ya. Ini mohon izin dulu saya tayangkan untuk PPT-nya. Ini yang masuk kok baru 52 ya. Kemarin saya lihat pas Bu Diana juga sepertinya cuma 59 apa ya, nggak ada 60. Ada yang nggak bisa masuk, Bu. Oh gitu. Kenapa? Kalau ini kan Zoom ini asal kita berikan linknya bisa ya. Gitu. Kecuali kalau kita pakai MS Team, nah itu kadang-kadang sulit masuk karena dengan akun itu. Gitu. Atau mungkin karena oh ya gitu ya, kita maklum nggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak yang bisa berpartisipasi karena memang kemarin sudah disampaikan Bu Wika ya nanti peserta akan diberikan insentif memang itu dari Dikti dan insentif saya kira juga ada kaitannya dengan kuota ya mungkin untuk membantu kuota meskipun ya kurang ya segitu gitu. Seperti itu. Ya untuk hari ini sebentar saya tayangkan dulu. Ya, ini sudah bisa dilihat di layar laptop saudara ya? Sudah, Bu. Ya, jadi ini akan kita bahas subjek gugatan. Jadi subjek gugatan itu para pihaknya. Jadi seperti kita ketahui kalau di PT UN para pihaknya istilahnya ya,
penggugat dan tergugat itu secara umum. Meskipun dalam perkembangannya kemudian karena ada kasus yang bukan gugatan, tapi lebih ke permohonan, seperti kemarin disampaikan Bu Diana, keputusan fiktif positif itu permohonan, meskipun itu sudah dihapus ya, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja gitu dihilangkan. Kemudian ada lagi yang kaitannya dengan, kemarin disinggung Bu Diana tidak ya, kaitannya dengan penetapan ya, atau permohonan untuk ditetapkan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang, itu juga permohonan, sehingga kemudian di sini digarisbawahi pemohon, tapi sebagian besar memang lebih kepada gugatan. Maka istilah yang banyak dipakai penggugat dan tergugat ya, ini istilahnya bersama dengan dalam hukum acara perdata, penggugat dan tergugat itu para pihaknya, tapi siapa penggugat itu dan siapa tergugat itu yang perlu kita bahas sekarang gitu. Secara umum kan ada dua pihak, penggugat dan tergugat, dan secara umum kita sudah tahu semua tergugatnya itu adalah pejabat, karena yang digugat adalah pejabat atau lembaganya, institusinya, badannya gitu. Kemudian bisa juga swasta gitu, karena ada perluasan gitu, karena berdasarkan jurisprudensi gitu ya, ternyata swasta bisa, jurisprudensinya itu swasta di bidang pendidikan. Ya, dulu jurisprudensinya adalah gugatan dari dosen Satya Wacana Arif Budiman yang dipecat dari Yayasan Satya Wacana swasta itu ya, menggugat ke Pengadilan Tun Semarang dan dikabulkan, dan setelah itu jadi jurisprudensi. Ketika lembaga pendidikan maka bisa digugat ke PT UN. Dan kasus untuk di Jogja juga sudah ada dulu gugatan dari alumni UII, Universitas Islam Indonesia, gitu menggugat rektor UII gitu. Dan alumninya atau mahasiswanya itu yang dimenangkan. Nah, itu contoh-contoh kaitannya dengan swasta. Nah, sehingga seperti rektor dari PTS, dekan dari PTS, ketika membuat keputusan dan itu dianggap merugikan, ya bisa digugat ke Pengadilan Tun gitu, karena ini swasta. Untuk yang lainnya belum, karena ini dasarnya jurisprudensi. Ketika belum ada jurisprudensinya ya swasta tertutup, hanya di bidang pendidikan saja tadi. Nanti kalau ada yang mengajukan di bidang kesehatan misalnya, direktur rumah sakit swasta misalnya, kemudian diterima PT UN, dikabulkan, ya ini jadi jurisprudensi juga. Tapi selama ini kan belum. Jurisprudensinya baru yang swasta di bidang pendidikan. Jadi pejabat di lembaga swasta, tapi yang bergerak di bidang pendidikan. Ini pejabatnya. Jadi secara umum pejabatnya adalah tergugatnya adalah pejabat ya, pejabat meskipun ada perluasan bisa swasta. Kemudian penggugatnya sesuai dengan Undang-Undang PT UN sebenarnya di atas ini ya, yang dua ini orang perorangan si A, si B, si C gitu. Nah, kalau PT UN itu karena objek gugatan itu di ranah publik seperti keputusan Tun itu kan intinya apa ya, sesuatu yang tidak privat tapi memang itu di ranah publik, maka orang perorangan ini kalau PT UN itu bisa menggugat itu 3 orang bareng, itu bisa, tidak betul-betul individual, tidak. Beda dengan pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri itu dalam perkara perdata menggugat ya satu-satu. Nggak bisa kemudian 3 orang, 10 orang bareng menggugat, harus satu-satu. Kalau harus menggugat bareng nanti konsepnya yang di class action. Jadi class action dengan kelompok orang beda ya, nggak sama. Kalau yang orang itu bukan class action, misalnya persoalannya sama, kemudian menggugat bareng 3 orang, nah, itu ini yang masuk kategori orang perorangan. Tapi kalau class action nanti beda lagi. Ini jadi ini orang perorangan, bisa orang-orang secara individual ya, A, B, C atau kelompok orang. Nah, kemudian Badan Hukum Perdata ini juga bisa menggugat. Ya, menggugat Badan Hukum Perdata itu swasta, bisa PT, yayasan, itu Badan Hukum Perdata. Ini pada awalnya berdasarkan Undang-Undang 586, termasuk Yungto Undang-Undang 9 tahun 2004, Yungto Undang-Undang 51 tahun 2009, perubahannya 2 kali. Ini intinya keputusan Tun kan belum berubah maknanya, maka di awal penggugatnya itu terbatas orang dan Badan Hukum Perdata. Tapi kemudian dalam perkembangannya, ini terutama ada di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ya, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mudah-mudahan nggak salah ya. Itu memberikan hak gugat kepada beberapa intinya
beberapa ini ya subjek pada subjek hukum. Yang pertama Pemda. Jadi pemerintah sendiri, baik pemerintah pusat maupun Pemda itu bisa menggugat. Ini ada di undang-undang tadi lingkungan hidup tadi gitu. Jadi yang digugat siapa? Yang digugat kebalik ini malah swasta. Ya, jadi ini nanti ada memang makanya ada perbedaan, ada perkembangan gitu. Karena terkait dengan penggugatnya siapa gitu. Ini pemerintah tapi malah menggugat swasta. Contohnya dulu di kasus gugatan dari Menteri Lingkungan Hidup ya. Menteri Lingkungan Hidup itu menggugat ini dari pemerintah pusat ya. Jadi mewakili pemerintah pusat. Jadi Menteri Lingkungan Hidup itu menggugat PT Kalista kalau nggak salah, Kalista apa gitu, yang memang diberikan izin pemanfaatan hutan, tapi dalam penggunaan izinnya itu kemudian menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Maka kemudian Menteri Lingkungan Hidup menggugat PT Kalista itu, tuntutannya ganti rugi gitu, ganti rugi berapa miliar misalnya gitu, kaitannya dengan kerusakan dan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup itu. Dan itu dimenangkan, termasuk gugatan Menteri Lingkungan Hidup kepada PT apa yang kaitannya dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Itu juga karena pantai reklamasi itu menimbulkan persoalan lingkungan hidup, maka juga kemudian menggugat gitu dari pemerintah pusat, yaitu di sini Kementerian Lingkungan Hidup menggugat PT itu yang diberikan izin ya usaha untuk reklamasi pantai itu. Ini juga dimenangkan juga. Jadi meskipun di awal antara para pihaknya itu yang di satu sisi ini adalah intinya warga sipil biasa kalau badannya badan swasta dan lawannya adalah pejabat, tapi dengan adanya gugatan yang hak gugat pemerintah Pemda ini, maka ini ternyata terbalik. Justru di sini penggugatnya adalah pemerintah atau Pemda, yang digugat adalah swasta. Ini ya. Ini kaitannya dengan hak gugat pemerintah atau Pemda. Jadi nanti akan kita lihat ya secara teorinya gitu kaitannya dengan hak gugat pemerintah atau Pemda. Kemudian organisasi lingkungan hidup, ini organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia itu yang paling populer, ini juga diberikan hak untuk menggugat. Hak menggugatnya tidak hanya di pengadilan tun ya, tapi juga pengadilan negeri dalam perkara perdata. Di pengadilan tun juga bisa, dan sudah banyak gugatan yang dilayangkan oleh Walhi ini ke PT UN gitu. Kemudian Undang-Undang Lingkungan Hidup itu juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menggugat secara berkelompok atau class action ya. Class action itu nanti ada kelompok kecil, ada kelompok besar maksudnya gitu. Dan yang maju itu kelompok kecil mewakili kelompok besar. Itu makanya class action. Ada kelas kecil dan kelas besar. Dan class action itu hanya ada di 2 kasus pengetahuan saya ya. Untuk kasus lingkungan hidup, karena biasanya korban dari pencemaran atau kerusakan lingkungan itu adalah massal gitu. Kemudian satunya lagi adalah untuk perlindungan konsumen. Gitu. Ini juga bisa digugatkan ke PT UN, dan ini kasusnya juga sudah banyak class action itu menggugat ke pengadilan tun dalam kasus lingkungan hidup. Nah ini ada tambahnya lagi, ini gugatan citizen lawsuit. Nah kalau ini kayak nanti dasarnya keputusan Mahkamah Agung ya, petunjuk teknis dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Tapi tidak hanya pengadilan tun, tapi juga pengadilan negeri dalam perkara perdata pidana, termasuk seperti itu. Secara umum ininya petunjuk teknisnya ini membuka kesempatan bagi gugatan kepada warga masyarakat yang jenisnya itu disebut dengan citizen lawsuit gitu. Ini nanti akan kita lihat ya satu persatu, terutama tambahnya ini. Kalau ini kan nggak ada masalah ya yang di awal ini. Orang-orang menggugat tadi misalnya alumni, contohnya tadi alumni daripada UII menggugat rektornya pejabat tun, orangnya di sini adalah alumni UII gitu. Atau badan hukum perdata misalnya PT apa gitu, karena izinnya dicabut menggugat Menteri Kehutanan misalnya, karena mengeluarkan mencabut izin pengelolaan hutan misalnya, yang dicabut adalah PT apa misalnya gitu, maka di sini badan hukum perdatanya PT untuk tergugatnya ini adalah yang mengeluarkan izin gitu. Jabatnya bisa menteri atau kementerian kehutanannya. Jadi seperti itu. Ini saya kira nggak ada masalah. Ya, ini yang perlu kita lihat lebih lanjut dan apa dasarnya gitu.
Ya, pada prinsipnya penggugat ini adalah orang-orang yang merasa dirinya dirugikan gitu. Orang menggugat itu karena kepentingannya apa? Kepentingannya karena dirinya dirugikan, itu sudah pasti ya gitu. Ini prinsip umum gitu. Kalau nggak punya kepentingan, nggak dirugikan, ini nggak bisa menggugat ya. Kalaupun menggugat ya nanti akan diputus ini ditolak gitu karena nggak punya kepentingan gitu. Kemudian kenapa dia dirugikan ya karena ada objeknya, ini yang disebut kemarin Budiannya. Objeknya apa? Objeknya bisa keputusan tun yang sifatnya individual. Nah, di awal PT UN itu didirikan kan objeknya hanya keputusan tun yang individual. Bus checking ini saja, yang lainnya nggak bisa. Tapi kemudian sekarang perkembangannya bisa berdasarkan Undang-Undang AP, ada keputusan tun yang bersifat umum, tidak individual saja tapi juga umum. Kemarin PT UN fiktif positif gitu ya yang disampaikan Budiana, tapi kemudian Undang-Undang Cipta Kerja kemudian merubah itu gitu. Kemudian KTUN berdasarkan pasal 87 gitu. Undang-Undang AP, administrasi pemerintahan, kemudian ada penetapan unsur penyalahgunaan wewenang. Jadi ada ini penetapan unsur penyalahgunaan wewenang itu memperluas ini tadi apa? Objeknya, nah, sehingga penggugatnya ini intinya yang dirugikan oleh apa? Dirugikan oleh ini, keputusan-keputusan ini. Dan keputusan berdasarkan Undang-Undang AP, keputusan itu dimaknai tidak hanya keputusan, tapi kemudian lebih luas, termasuk tindakan. Jadi tindakan sekarang juga bisa menjadi objek ya, objek gugatan. Ini penggugat ya, yang intinya dirugikan oleh apa ya? Oleh ini semua, oleh keputusan, bisa keputusan individual, keputusan bersifat umum, atau adanya ini karena dianggap menyalahgunakan wewenang, maka tidak terima, maka ini yang kemudian bisa menggugat. Nah ini yang tadi, orang perorangan, tidak usah kita bahas, badan hukum perdata atau perusahaan, ya intinya swasta, nggak usah kita bahas. Ini yang hak gugat pemerintah. Jadi pada awal dibentuk PT UN kan intinya para pihaknya itu yang satu adalah warga masyarakat, tergugatnya adalah pejabat. Seperti itu ya posisinya. Tapi sekarang kemudian berdasarkan undang-undang ini lingkungan hidup yang intinya dengan nomor 32 tahun 2009 yang judulnya lengkapnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di pasal 90 itu memberikan hak gugat kepada pemerintah atau pemerintah daerah, ini kurang ya, atau pemerintah daerah. Ini nanti bisa diberikan catatan. Untuk menggugat, jadi tidak lagi semata-mata penggugat sekarang mesti warga masyarakat. Meskipun secara umum, prinsip umum adalah demikian. Tapi ternyata pemerintah atau Pemda juga diberikan hak menggugat ke PT UN. Tapi di sini khusus ya, khusus karena ini di Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka instansi pemerintahnya dan pemerintah daerah tidak semuanya gitu, dan tidak semua persoalan. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah ini apa? Yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Jadi intinya tidak untuk umum ya, tapi memang kekhususan yaitu memang kaitannya dengan lingkungan hidup. Jadi kalau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu yang punya tanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Kalau pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu yang pusat. Nah, kalau daerah bisa gubernur yang nanti bisa juga didelegasikan ke misalnya Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Konservasi dan sebagainya tergantung di daerah ya. Bisa juga nanti bupati daerah yang nanti juga bisa didelegasikan ke dinas-dinas yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Jadi khusus kaitannya dengan lingkungan hidup, karena ini diatur di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ini seperti itu yang saya contohkan tadi juga demikian. Jadi PT Kalista diberikan izin pemanfaatan hutan, tapi dalam menjalankan izin itu ternyata menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, di sini pemerintah ini merasa dirugikan. Gitu, karena diberikan izin tapi justru menimbulkan kerusakan. Maka demi kepentingan umum, kan kepentingan umum, kerusakan lingkungan itu intinya tidak hanya merugikan satu orang, dua orang, tapi secara umum adalah menyangkut kepentingan yang lebih besar, sehingga itu menyangkut kepentingan umum. Maka Menteri Lingkungan Hidup ini menggugat PT Kalista tadi, gitu. Kaitannya dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dan dimenangkan. Itu kaitannya dengan apa? Lingkungan hidup. Termasuk yang tadi Menteri Lingkungan Hidup menggugat
PT apa gitu yang diberikan izin untuk reklamasi pantai utara Jakarta, sama juga itu kaitannya dengan lingkungan hidup. Ini ya. Ya, ini instansi pemerintah dan pemerintah daerah itu maksudnya apa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa itu yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, maka ini jelas instansi pemerintah pusat apa Menteri Negara Lingkungan Hidup. Sekarang kan dicampur ya kementeriannya lingkungan hidup dan kehutanan jadi satu. Kemudian instansi pemerintah daerah itu bisa gubernur, karena gubernur itu juga punya tanggung jawab kaitannya dengan masalah lingkungan hidup. Tapi biasanya nanti didelegasikan atau dilimpahkan. Pelimpahannya nanti bisa delegasi, bisa mandat ini. Kalau ini kaitannya dengan dilimpahkan kepada instansi lingkungan hidup. Jadi nanti di daerah itu kan ada dinas, bisa ada yang menyebutkan dinas lingkungan hidup, kantor lingkungan hidup, badan lingkungan hidup, bisa juga badan konservasi sumber daya alam hayati. Gitu, seperti itu di daerah ada, dan itulah gubernur kadang-kadang itu tanggung jawab gubernur tapi dilimpahkan kepada instansi tersebut. Di tingkat kabupaten kota juga sama, intinya adalah kewenangan bupati atau wali kota, tapi bisa dilimpahkan kepada kepala instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten kota. Ini jadi hak gugat kepada pemerintah atau pemerintah daerah, tapi khusus kaitannya dengan sengketa lingkungan hidup. Nah, ini ada hak gugat class action. Class action ini adalah ini ya, seperti saya sampaikan tadi, kenapa ada? Karena biasanya kaitannya dengan korban pencemaran massal. Korban kaitannya dengan produk tertentu dalam perlindungan konsumen juga massal. Maka karena massal banyak korbannya, maka diberikan hak menggugat bersama-sama, berkelompok maksudnya. Ini dikatakan kelas karena nanti ada dua kelas, kelas besar dan kelas kecil. Kelas besar itu yang semuanya sebenarnya punya kepentingan yang sama tadi, tapi nanti yang maju ke pengadilan adalah kelompok kecil. Gitu ya, kelas kecil. Dan nanti gugatan class action ketika kelas kecil menggugat itu mewakili kelompok besar semuanya. Juga untuk kepentingan kelompok besar, tidak hanya kelompok kecilnya. Dan itu bisa untuk gugatan class action ya, mungkin ini dicermati di poin kedua, itu bisa dilakukan ketika terjadi kesamaan fakta. Nah, jadi faktanya sama. Ketika korban pencemaran ya, misalnya pencemaran air ya sama. Intinya masalah kesehatan. Itu pun harus sama, misalnya karena kena airnya atau menggunakan airnya gatal-gatal semua. Maka itu faktanya gatal-gatal semua gitu. Tidak bisa beda-beda. Ada yang gatal-gatal, ada yang pusing. Nah, ini faktanya nggak sama. Nah, ini bisa menggugat class action bersama-sama itu adalah yang pertama karena fakta sama. Fakta peristiwanya sama. Dasar hukumnya juga sama. Gitu. Karena apa? Menggugat karena pencemaran air misalnya. Jangan sampai nanti dasar hukumnya di sini beda lagi, bukan pencemaran air atau apa gitu. Seperti itu. Tuntutannya apa? Sama. Menuntutnya juga apa? Sama. Misalnya ganti kerugian berupa uang untuk mengobati, untuk biaya obat karena gatal tadi misalnya harus sama. Jangan sampai beda-beda gitu. Yang satu minta ganti tuntutan supaya disembuhkan misalnya, atau bukan bentuk uang tapi pokoknya semuanya itu beres ya sampai sembuh ditanggung oleh yang digugat misalnya seperti itu bisa gitu. Atau ya, tapi ini memang saya agak rancu ya kaitannya dengan pengadilan negeri, tapi pada prinsipnya class action itu bisa digugatkan ke PT UN juga. Jadi kalau PT UN mungkin ini kaitannya dengan keputusan, misalnya keputusan kaitannya pembangunan gedung seperti itu ya. Maka di sini faktanya sama, pembangunan gedung itu menimbulkan permasalahan bagi warga masyarakat yang sama. Misalnya pembangunan gedung itu menyebabkan tembok warganya retak, maka itu faktanya harus sama. Kemudian dasar hukumnya sama. Kenapa menuntut? Karena di situ tidak dilengkapi AMDA, sama semua dasar hukum. Tuntutannya juga sama. Jadi kalau yang begitu. Jadi untuk class action boleh masyarakat menggugat bersama-sama dengan persyaratan ada kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukumnya sama, tuntutannya sama. Ya, mohon di mute dulu ya.
Yang belum di-mute dulu. Ya. Kemudian ini kaitannya dengan class action. Ada manfaatnya ketika menggugat bersamaan dalam satu kelompok bersifat ekonomis. Jadi kalau saudara menggugat sendiri-sendiri dengan bersama dengan orang lain itu kan berbeda. Maka akan semua biaya di proses di pengadilan akan ditanggung bersama sehingga bersifat lebih ekonomis gitu. Karena kalau menggugat sendiri ya semua ditanggung sendiri. Ini menjadi intinya dari biaya ekonomi untuk kaitannya dengan proses sampai selesai itu menjadi ditanggung sendiri dan menjadi lebih besar. Sehingga kalau bersama-sama ya ini nanti ditanggung bersama biayanya sehingga bersifat ekonomis. Kemudian akses pada keadilan juga lebih besar. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika boleh menggugat bersamaan itu orang akan lebih peluangnya menggugat lebih besar. Misalnya saudara ya, ketika diberikan hak untuk menggugat bersama-sama dengan tidak, maka saudara ketika tidak diberikan hak untuk menggugat barengan dengan yang lain, cenderung saudara pasti nggak menggugat karena malas gitu. Nah, karena susah, repot sendiri, biayanya ditanggung sendiri, sehingga kemudian cenderung akan menerima saja gitu, meskipun dirugikan. Tapi kalau diberikan hak menggugat barengan, semakin kelompoknya semakin besar, ini akan lebih peluangnya saudara menggugat lebih besar karena berbarengan dengan yang lain, sehingga akan lebih mendapatkan keadilan. Nah, kalau sendiri tadi kan cenderung kemudian tidak menggugat sehingga tidak mendapatkan keadilan. Sehingga dengan gugatan class action itu akses keadilan menjadi lebih besar. Kemudian ini perubahan sikap perilaku pelanggarannya ini bagi yang digugat. Orang yang digugat ketika digugat rame-rame orang banyak, misalnya kelompok besarnya 50 orang gitu, yang menggugat itu seluruhnya 50 orang, meskipun yang maju mungkin 3 orang atau 5 orang, tapi yang menggugat sebenarnya 50 orang gitu. Dan harus mungkin memberikan ganti kerugian bagi 50 orang. Ini kan kemudian menjadi apa ya? Pihak yang digugat menjadi mikir gitu, akan mengulang lagi gitu. Karena digugat lebih berat, digugat banyak orang. Maka di sini akan bisa menjadi efek jera ya bagi pelaku pelanggaran atau mungkin di sini pihak yang melakukan pelanggaran tadi. Ini kemudian nah ini kaitannya dengan organisasi lingkungan hidup, yaitu contohnya WALHI ya, contoh konkret yang banyak menggugat ke pengadilan itu WALHI, termasuk menggugat ke pengadilan TUN. WALHI itu pernah menggugat PT Freeport ya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta gitu, terkait dengan lingkungan juga karena ini memang khusus diatur di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya. Jadi terkait dengan dokumen AMDAL yaitu RKL-RPL PT Freeport yang digugat Pengadilan TUN Jakarta supaya itu intinya dicabut ya, intinya persetujuan dari RKL-RPL-nya, tapi tidak dimenangkan. Kemudian ada lagi ya gugatan WALHI itu di Bali. Di Bali itu di Pengadilan TUN Denpasar kaitannya dengan Taman Hutan Raya yang dibabat dijadikan objek wisata. Jadi hutan bakonya itu dibabat kemudian dijadikan seperti resort, dijadikan resto, dijadikan diubah semua. Nah itu kemudian pemberian izin untuk usaha wisata itu digugat oleh WALHI gitu ke Pengadilan TUN Denpasar supaya dicabut karena itu menimbulkan kerusakan lingkungan gitu. Ya, tapi untuk organisasi lingkungan hidup yang perlu di garis bawahi, kalau organisasi lingkungan hidup tidak menuntut ganti rugi, tapi yang dituntut adalah tindakan tertentu. Fokusnya pada tindakan tertentu. Tindakan tertentu itu tindakan untuk memulihkan lingkungan hidup. Ada syarat ya bagi organisasi lingkungan hidup itu untuk menggugat ke pengadilan gitu. Syaratnya adalah berbentuk badan hukum gitu ya. Kemudian di dalam anggaran dasarnya gitu. Kalau badan hukum itu kan punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya. Dalam anggaran dasarnya memang disebutkan bahwa organisasi itu didirikan kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup. Dan organisasi itu memang sudah berkiprah ya di dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup itu sudah nyata gitu, real sudah melaksanakan
kegiatannya dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Ya, contohnya yang memang kiprahnya kelihatan adalah WALHI. Karena kita ketahui bersama organisasi non pemerintah atau LSM itu banyak, tapi yang menjalankan fungsinya sesuai dengan anggaran dasarnya tidak banyak gitu ya. Ya, ini kaitannya dengan lingkungan hidup, permohonannya khusus kaitannya dengan tindakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup atau untuk tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Menyatakan seseorang melanggar karena mencemari atau merusak lingkungan dan memerintahkan untuk intinya kaitannya dengan pemulihan fungsi lingkungan hidup tadi bisa diperintahkan memperbaiki pengolah limbahnya, bisa dipemerintahkan kalau dulu terkait dengan tenggelamnya kapal tanker di suatu pantai itu perintahnya adalah untuk membersihkan pantai dari minyak. Nah, seperti itu. Caranya gimana ya terserah orangnya gitu. Ya, kemudian yang terakhir ini yang kaitannya dengan hak gugat itu di PT UN juga membuka ruang untuk gugatan citizen lawsuit. Nah, tapi prakteknya ini adalah sudah dilakukan atau belum, saya juga belum lihat putusannya. Gugatan citizen lawsuit itu sebenarnya ada di sistem Anglo-Saxon ya atau common law, sistem common law. Tapi ada juga kalau di sistem yang Eropa kontinental itu disebut dengan aksio popularis. Jadi sama ya, tapi lebih terkenal dengan istilahnya adalah gugatan dengan citizen, sebutannya adalah citizen lawsuit ini, atau biasanya disingkat dengan CLS. Sebenarnya gugatan citizen lawsuit itu apa? Di sini gugatan diajukan oleh setiap warga negara. Citizen itu kan warga negara, ya, oleh setiap orang itu harus warga negara gitu. Terhadap perbuatan melawan hukum dan gugatan itu intinya untuk kepentingan umum, jadi bukan kepentingan pribadi orang yang menggugat, tapi ada kepentingan umum di dalamnya. Gitu. Dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakan kewajiban hukum oleh pemerintah atau organisasi lingkungan hidup, itu sehingga kemudian dengan ada pembiaran itu maka kemudian terjadi hal-hal secara umum merugikan khalayak umum gitu. Jadi contohnya misalnya kalau kaitannya dengan gugatan citizen lawsuit itu ya. Tapi kalau PT UN ini bukan kasus PT UN ya, karena sepertinya kasus PT UN itu belum ada gitu. Tapi di petunjuk teknisnya memang membuka kesempatan seperti ini, warga menggugat. Contohnya misalnya jembatan ya, pemerintah daerah atau pemerintah itu kan punya kewajiban untuk kepentingan untuk fasilitas umum itu dia harus menjamin fasilitas umum itu baik, misalnya jembatan ya kuat seperti itu. Misalnya dalam 20 tahun sekali itu ditinjau kekuatan dari jembatan gitu. Karena itu fasilitas untuk umum. Ketika kemudian dibiarkan tidak diperhatikan kekuatan jembatan, tidak ada peninjauan ulang setiap 20 tahun misalnya. Dan kemudian ambrol, kemudian masyarakat banyak yang meninggal misalnya ya karena lewat di situ pas ambrol banyak korbannya, itu nanti bisa ada gugatan namanya citizen lawsuit karena di situ harusnya kewajiban daripada pemerintah gitu untuk kaitannya dengan menjamin fasilitas umum tadi baik tapi tidak dilakukan. Ini pernah terjadi dulu ambrolnya jembatan di Kalimantan, namanya apa di Kalimantan mana saya juga lupa. Jembatan di Kalimantan itu kan sangat panjang ya gitu. Bisa berkilo-kilo, maksudnya tidak hanya kalau di Jawa gitu ya. Jembatan cuma paling berapa meter gitu. Di sana kan sampai berapa kilo sehingga kemudian ketika itu ambrol banyak korbannya dan itu dulu ada wacana digugat ke pengadilan dengan atas nama ini gugatan citizen lawsuit ini. Tapi kelanjutannya seperti apa memang beritanya itu enggak ada. Dan kalau itu rencana bukan ke PT UN tapi lebih ke pengadilan negeri gitu. Tapi itu sebenarnya bisa seperti itu ke PT UN karena PT UN sekarang kan tidak hanya keputusan objek gugatan tapi juga tindakan. Tindakan itu ada dua makna, melakukan dan tidak melakukan. Tidak melakukan menyebabkan masalah itu juga bisa dibuka. Contohnya ini justru tidak melakukan peninjauan jembatan gitu sehingga jembatannya menjadi
sebagai fasilitas umum kurang baik, kemudian ambrol, itu berarti tidak melakukan perbuatan. Itu masuk kategori tindakan. Nah, tindakan sekarang juga bisa digugat ke PT UN. Nah, ini bisa. Itu contoh yang sebenarnya sangat bisa untuk digugat ke PT UN dengan jenis ini, gugatan citizen lawsuit. Nah, kepentingan umum ini ada dimaknai kepentingan umum seperti ini. Intinya kepentingan yang didahulukan dari kepentingan pribadi atau individu. Seperti tadi kan sebenarnya soal jembatan itu kan kepentingan umum karena yang menggunakan adalah umum, banyak orang. Jadi baik tidaknya kondisi jembatan adalah untuk kepentingan umum. Atau kepentingan lainnya yang meliputi kepentingan bangsa, negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak, dan pembangunan di berbagai bidang. Jadi maknanya memang sangat seperti ini tergantung dari penafsiran. Nanti kalau menggugat, ya intinya bisa menafsirkan saja bagian dari ini, bagian dari makna kepentingan umum di sini. Saya kira ini mudah ya nanti kalau orang menggugat. Ya, ini persyaratan gugatan citizen lawsuit. Nah, ini syaratnya penggugatnya siapa? Salah satu atau lebih warga negara Indonesia. Khusus warga negara, karena citizen, kembali lagi citizen itu kan bahasa Inggris yang artinya adalah warga negara. Ini warga negara. Bisa satu orang, bisa lebih. Tergugatnya adalah pemerintah atau lembaga negara. Gitu. Dasar perbuatannya untuk kepentingan umum. Jadi ini citizen lawsuit. Nah, objek gugatan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum. Dalam konsep PT UN tadi yang tindakan. Ini jadi ada perluasan kemarin disampaikan Bu Diana, tidak hanya keputusan, sekarang tindakan juga bisa. Tindakan itu perbuatan nyata atau tidak berbuat. Tidak berbuat ini sama saja dengan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban. Ya, ini nanti ada proses kaitannya dengan gugatan citizen lawsuit. Ini ada proses nanti somasinya terlebih dahulu. Ini saya kira tidak ada masalah. Ya, ini kaitannya dengan tadi penggugatnya. Jadi penggugatnya itu lebih luas, tidak hanya sebelumnya yang kita pelajari, tidak hanya orang badan hukum perdata saja, tapi ternyata penggugat sekarang bisa bermacam-macam, bisa pemerintah, Pemda sendiri punya hak gugat, organisasi lingkungan hidup atau LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, ada gugatan berkelompok, ini ya class action, dan ada tadi yang terakhir citizen lawsuit ya, gugatan oleh warga negara kepada pemerintah karena terkait dengan kepentingan umum. Ya, kemudian tergugatnya. Tergugatnya siapa ya? Tergugatnya di sini yang membuat keputusan, kemudian yang melakukan keputusan, sekarang ditambah yang melakukan tindakan atau berbuat tadi atau tidak berbuat. Tidak berbuat tapi menjadi kewajibannya harusnya berbuat, itu salah. Jadi sikap tidak berbuat pun bisa menjadi objek gugatan. Tergugat siapa? Tergugatnya ini lebih kepada pejabat tun. Pejabat itu bisa gubernur, menteri, bupati, seperti itu ya. Nah, kemudian badan tunnya itu bisa lembaga, PLN misalnya seperti itu. Kalau badan tun privat itu contohnya BUMN. Kalau badan tun publik, Pemda, itu semua Pemda, gitu, bagian-bagian dari Pemda, perguruan tinggi negeri itu termasuk publik. Nah, ini swasta tadi yang kita sampaikan, ternyata swasta bisa digugat, tapi berdasarkan jurisprudensi swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Karena di sini swasta kenapa bisa? Karena swasta ini melaksanakan kegiatan pelayanan kepada umum, tapi khusus kalau berdasarkan jurisprudensi kegiatan pelayanan kepada umumnya adalah di bidang pendidikan. Tadi sudah kita sampaikan, ini nanti bisa berkembang tergantung dari jurisprudensinya ya. Ya, ini nanti terkait dengan intervensi, bisa saja nanti pihak luar masuk menjadi intervensi. Intervensi bisa masuk dalam kelompoknya penggugat, bisa masuk dalam kelompoknya tergugat. Nah, nanti kalau masuk kelompok penggugat, tergugat. Kalau masuk kelompok penggugat, penggugat intervensi. Kalau masuk kelompok tergugat, tergugat intervensi. Ya. Kemudian ini pejabat, ini berdasarkan kewenangan. Ketika dia digugat, nah nanti kan menggugat itu ada dua ya. Alasannya digugat karena
bertentangan dengan peraturan. Nah, peraturan termasuk peraturan kaitannya dengan kewenangan. Ya, kewenangan seorang pejabat itu berbuat atau membuat keputusan itu harus punya kewenangan. Nah, kewenangannya ada namanya atribusi, delegasi, mandat. Atribusi memang asli. Kewenangannya dia berdasarkan Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Kalau delegasi itu dilimpahkan, misalnya presiden dilimpahkan ke menteri atau gubernur dilimpahkan ke tadi misalnya dinas lingkungan hidup itu ada dua, dilimpahkan delegasi dan mandat. Kalau delegasi pertanggungjawaban tetap ada, delegasi itu pertanggungjawaban ada pada yang diberikan pelimpahan tadi. Kalau yang mandat, tanggung jawab tetap ada pada yang punya kewenangan. Jadi tidak berpindah gitu. Tapi prinsipnya ini semua bisa digugat. Kalau nanti didelegasikan, maka yang digugat siapa? Yang digugat yang diberi delegasi. Gitu. Kalau mandat nanti misalnya gubernur tadi memberikan mandat kepada dinas lingkungan hidup, yang digugat siapa? Tetap yang bertanggung jawab adalah gubernurnya kalau mandat itu. Tapi nanti biasanya tergugat satu gubernur, tergugat dua dinas lingkungan hidup, kepala dinas lingkungan hidup itu bisa. Ini ya. Intinya punya kewenangan. Kalau tidak punya kewenangan justru nanti malah bertentangan dengan peraturan. Ya, ini objek gugatan kemarin sudah disampaikan oleh Bu Diana ya. Jadi secara umum sebenarnya kaitannya dengan materi saya itu. Jadi kaitannya dengan subjek gugatan dan ini ada tambahnya lagi sebenarnya saya lupa. Kaitannya dengan asas umum pemerintahan yang baik. Ya, jadi nanti terkait dengan alas menggugat atau dasar menggugat, yang pertama peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu yang terkait dengan kewenangan atau terkait dengan yang lainnya gitu ya, bukan terkait dengan kewenangan. Atau terkait dengan prosedur misalnya pembuatan keputusan misalnya, itu ada aturannya tidak sesuai prosedur itu juga bertentangan dengan peraturan gitu. Tidak sesuai dengan kewenangan pejabat yang membuatnya itu juga termasuk bertentangan dengan peraturan. Kemudian yang kedua alas gugatnya adalah asas umum pemerintahan yang baik. Nah, maka kita singgung kaitannya dengan asas umum pemerintahan yang baik. Gitu. Ya, asas umum pemerintahan yang baik ini ada perubahan perkembangannya, yaitu pertama itu merupakan norma tidak tertulis ketika pertama kali Undang-Undang PTUN dibentuk tahun 86 dengan Undang-Undang 5 tahun 86. Ini asas umum pemerintahan yang baik tidak diatur dalam undang-undang, tapi lebih kepada norma tidak tertulis. Sehingga intinya yang berkembang dalam praktek, ada di buku-buku semuanya bisa dipakai gitu. Tergantung dari penggugatnya. Kemudian Undang-Undang 9 tahun 2004, nah ini sudah mengatur mengenai asas umum pemerintahan yang baik seperti apa. Tapi menunjuk pada Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, ada 7 kalau nggak salah. Kemudian setelah ada Undang-Undang AP Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, ini juga mengatur tentang asas tersendiri. Nah, yang dipakai otomatis sekarang yang coba ulangi lagi asas-asas umum pemerintahan yang baik, Bu. Gimana maksudnya? Yang mana yang diulang, Mas? Asas umum pemerintahan yang baik, Bu. Oh ya, jadi gini ya. Seorang pejabat, intinya sebenarnya ada dua ya, pejabat itu ketika bertindak, membuat keputusan dan sebagainya itu dia harus tidak bebas, tapi dia terikat. Terikatnya dengan apa? Terikat dengan aturan. Ya, jadi peraturan perundang-undangan, dia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat kalau membuat ini ya keputusan, membuat tindakan, membuat kebijakan, intinya dia mendasarkan ada dua. Yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua asas umum pemerintahan yang baik. Gitu. Jadi itu yang digunakan seorang pejabat. Nah, maka ketika pejabat itu salah, entah itu dalam buat keputusannya bertentangan dengan peraturan atau tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, maka dia digugat. Nah, ketika digugat ke pengadilan, maka hakim nanti alat ujinya juga dua, peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Jadi asas umum pemerintahan yang baik ini sebenarnya pedoman bagi pejabat dalam menjalankan tugasnya. Jadi dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan kewenangannya itu harus tidak melanggar atau tidak intinya harus sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik ini. Gitu. Dan ketika dia digugat ke pengadilan, ya itu kadang-kadang karena digugat itu tadi karena dianggap tidak sesuai atau
melanggar asas umum pemerintahan yang baik ini. Nanti hakim juga mengujinya berdasarkan ini, asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan tadi. Jadi intinya apa asas umum pemerintahan yang baik itu? Pedoman bagi pejabat dalam menjalankan tugasnya. Nanti kalau di pengadilan jadi sengketa, alat uji bagi hakim. Hakim nanti dalam mengujinya itu dengan asas umum ini. Apakah pejabatnya tadi memang bertentangan dengan asas gitu. Kalau bertentangan ya nanti bisa dianggap bersalah itu dan nanti bisa intinya dia bisa dihukum ya. Berdasarkan putusan pengadilan seperti itu. Dan asas umum pemerintahan yang baik ini mengalami perubahan-perubahan. Dulunya merupakan norma tidak tertulis. Kalau tidak tertulis itu ya intinya berkembang dalam praktek dan ada di buku-buku Han itu ya. Buku Han yang dulu kan banyak asas umum pemerintahan yang baik itu bisa 13, bisa 14 ya karena tidak tertulis gitu. Kemudian di sini tertulis ketika ada perubahan undang-undang PT-UN ya dengan Undang-Undang 9 tahun 2004. Nah, ini kemudian asas umumnya itu diatur menunjuk pada yang diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 99 gitu. Nah, kemudian setelah ada Undang-Undang AP ini asasnya beda lagi. Jadi Undang-Undang AP sudah membuat pedoman asas umum pemerintahan yang baik itu apa saja. Nah, sekarang yang dipakai otomatis Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 ini. Ini yang dipakai baik oleh pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan asas umum ini dan juga nanti hakim jika ada sengketa di PT-UN hakim juga akan menggunakan asas yang diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2014. Ini tadi yang berdasarkan Undang-Undang 9 tahun 2004 ternyata 6 ya. Asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas. Ini mendasarkan pada Undang-Undang 28 tahun 99 yaitu penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Gitu. Tapi ini penjelasannya semuanya, tapi karena ini sudah tidak otomatis sudah tidak digunakan karena sudah ada Undang-Undang AP. Nah, Undang-Undang AP itu membuat ini sendiri, mengatur sendiri mengenai asas umum pemerintahan yang baik. Itu ada berapa ini? Ada 8. Yang pertama asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Pejabat ketika menjalankan tugasnya ini harus sesuai dengan ini. Tidak boleh melanggar. Misalnya melanggar kepastian hukum ya salah dia. Atau di dalam buat keputusan kok berpihak, ini juga salah. Atau tidak cermat. Atau tidak sesuai dengan wewenangnya, maka masuk kategori menyalahgunakan wewenang. Nah itu. Atau mungkin tidak terbuka, jadi tidak diumumkan ke khalayak ramai gitu. Yang disembunyikan, yang diberitahu hanya beberapa orang saja, maka tidak ada keterbukaan. Itu dan sebagainya. Ini asas ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kalau sudah jadi sengketa, pejabat tadi digugat ke pengadilan tun, maka di pengadilan tun nanti juga menjadi dasar gugatan. Ketika kita menggugat atau orang itu menggugat, ya ini nanti kembali pakai ini. Misalnya pejabat yang digugat kok ini melanggar kepastian hukum atau yang digugat itu melanggar asas ketidakberpihakan. Ini tidak semuanya ya ketika menggugat ya yang sesuai dengan kasusnya saja. Ya, enggak semuanya pasti dimasukkan. Ada yang hanya kecermatan, yang banyak digunakan sebagai alasan menggugat itu asas kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, ketidakberpihakan ini banyak, yang lebih banyak digunakan. Ya semuanya tergantung kasusnya, tapi ini yang paling banyak digunakan. Nanti hakim juga akan menilainya dari ini, apakah benar bahwa pejabat tadi melanggar asas ketidakberpihakan, melanggar asas kecermatan, itu nanti akan diuji oleh hakim. Jadi ini asas umum pemerintahan yang baik. Maknanya apa masing-masing? Seperti ini. Intinya asas kepastian hukum ya intinya semuanya mendasarkan pada aturan gitu. Itulah kepastian hukum. Meskipun hukum di sini dalam arti luas ya, bisa kepatutan, keajegan, keadilan, tapi biasanya kalau ke pengadilan itu orang lebih kepada peraturan perundang-undangan yang memang tertulis, lebih mengutamakan kesituan. Itu yang paling menjamin kepastian hukum. Nah, ini yang asas kemanfaatan ini seperti ini maknanya gitu. Ini saya kira sangat sulit digunakan di PT-UN dan sejauh ini saya belum melihat menggunakan asas ini. Asas kemanfaatan ini maksudnya memperhatikan secara seimbang kepentingan individu satu dengan kepentingan individu lain. Keseimbangan kepentingan individu. Ini susah ya.
keseimbangan kepentingan individu dengan masyarakat. Jadi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. Ini kan susah ini. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Nah, keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan warga masyarakat. Nah, ini dalam lingkungan hidup, ini tambahnya keseimbangan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kepentingan manusia dan kepentingan ekosistem. Kepentingan pria dan wanita. Ya, ini saya belum melihat ini banyak digunakan karena ini dengan melihat keseimbangan ini susah ya. Biasanya akan sulit untuk menilai seimbang tidaknya itu agak kesulitan. Ini dan asas ini memang yang diatur dalam Undang-Undang AP. Undang-undang sebelumnya tidak ada. Nah, kalau ini memang dari dulu sebenarnya ada, ketika tidak tertulis pun ini sudah ada ya. Intinya tidak diskriminatif lah, maksudnya ini asas diskriminasi sama gitu. Intinya pejabat itu dalam membuat keputusan ya tidak boleh diskriminatif gitu. Semua diperlakukan sama. Si A anaknya pejabat mohon izin untuk diberikan izin pertambangan misalnya. Si B juga mengajukan, tapi si B bukan anak pejabat ya harus sama. Kalau tidak asasnya tidak diskriminatif. Tidak kemudian yang anak pejabat diistimewakan gitu. Tapi sama, tinggal keduanya memenuhi persyaratan tidak. Dan intinya mempunyai kemampuan enggak untuk melakukan pertambangan gitu. Sama-sama dilihat secara objektif, tidak diskriminatif. Meskipun prakteknya diskriminatif ya. Kadang-kadang orang yang dekat dengan pejabat gitu. Itu akan lebih mudah. Tapi asasnya adalah seperti ini. Intinya ini sebenarnya sama dengan tidak diskriminatif gitu, lebih mudahnya. Ini kecermatan gitu. Pejabat dalam membuat keputusan juga harus cermat gitu. Tidak boleh terburu-buru. Nah, pertimbangannya matang gitu. Supaya tidak merugikan gitu. Cermat itu supaya tidak merugikan. Semua pertimbangan sudah digunakan, sudah diperhatikan. Ini kecermatan dan ini yang lebih banyak digunakan. Dan ini sudah ada sejak dulu. Sejak norma tidak tertulis, asasnya ini memang sudah ada. Ini juga sama, intinya kaitannya dengan wewenang. Pejabat itu dalam berbuat, dalam memutuskan, dalam membuat keputusan ya. Intinya punya wewenang dan tidak harus sesuai dengan wewenangnya tadi. Tidak boleh keluar dari wewenang atau mencampur adukkan wewenang misalnya, itu nggak boleh, harus sesuai dengan wewenang. Ini keterbukaan, ini kaitannya dengan pemberian informasi yang benar, jujur. Nah ini. Kalau dulu memang, kalau sekarang lebih terbuka ya. Contoh keterbukaan, contohnya sekarang rekrut PNS lah. Rekrut PNS itu sekarang lebih terbuka. Pengumumannya lebih terbuka, tesnya lebih terbuka, hasilnya juga diumumkan lebih terbuka. Beda dengan zaman dulu ya. Orde Baru dulu nggak mesti setiap orang tahu. Yang tahu itu tertentu. Gitu. Pembukaan rekrutmen hakim itu. Dulu nggak setiap orang terbuka, semua orang tahu. Kadang-kadang yang tahu itu beberapa, ya intinya nggak semuanya, nggak terbuka seperti sekarang. Nanti rekrutmen juga tesnya itu seperti tertutup, hasilnya juga tertutup gitu, nggak diumumkan, itu kurang terbuka. Kalau sekarang ini semuanya lebih terbuka. Ini asas keterbukaan. Nah ini asas kepentingan umum, ini kaitannya dengan, ini banyak digunakan karena banyak kasus-kasus yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya misalnya pembangunan Bandara Kulon Progo, itu asas kepentingan umum digunakan ini. Kalau itu juga digugat ke PT UN kemarin ya, kaitannya Bandara Kulon Progo ya, ini asas kepentingan umum digunakan. Apakah di dalam pembebasan tanah warga itu itu sudah aspiratif mendengarkan aspirasi warga atau sudah mengakomodir kepentingan warga gitu dan sebagainya. Itu kaitannya dengan kepentingan umum, contohnya seperti itu. Nah ini tambahan, ini belum ada sebelumnya kaitannya dengan pelayanan yang baik ya, karena pada prinsipnya memang pejabat itu menjalankan tugas kewenangannya sering berhadapan dengan warga masyarakat ya, warga masyarakat yang meminta pelayanan. Ya memang pejabat itu atau PNS yang mempunyai fungsi melayani masyarakat gitu, sehingga asasnya harus memberikan pelayanan yang baik. Ya, ini yang dimasukkan. Pelayanan yang baik seperti apa? Ya, yang intinya waktunya jelas, prosedurnya jelas, biaya jelas. Nah, kalau zaman dulu nggak jelas, itu biaya nggak diatur secara jelas, sehingga kemudian apa dimainkan. Kalau yang bayar banyak, ya nanti pelayanannya baik. Kalau enggak, ya enggak gitu.
prosedurnya juga nggak diatur secara jelas itu. Nanti kalau yang pakai uang pelicin bisa ngetol. Nah, tapi kalau yang nggak pakai uang pelicin gitu, prosedurnya rumit ya karena prosedurnya nggak jelas. Nah sekarang nggak bisa seperti itu. Pelayanan yang baik prosedurnya jelas, yang dilewati jelas, dan setiap orang harus sama, prosedurnya diterapkan sama. Biayanya juga jelas, sama, semuanya dipungut sama gitu. Prosesnya juga berapa lama sama, 3 hari semuanya gitu. Nah ini pelayanan yang baik. Itu asas-asas dalam Undang-Undang AP gitu. Dan Undang-Undang AP itu membuka peluang bahwa tidak hanya asas itu bisa digunakan, nah sepanjang di luar yang diatur tadi, tapi digunakan sebagai dasar penilaian oleh hakim dan tertuang dalam putusan. Artinya apa? Asas umum di luar yang tadi disebutkan bisa digunakan, tapi sudah menjadi jurisprudensi otomatis. Karena di sini harus dituangkan dulu dalam putusan pengadilan. Itu asas-asas gitu, asas-asas yang digunakan. Nah, kemudian ini tugas saudara adalah untuk menganalisis putusan pengadilan. Ya, nanti saudara di akhir itu juga akan diajari membuat putusan pengadilan nanti oleh Bu Mai, Hakim PT UN gitu. Bagaimana saudara membuat putusan pengadilan? Nah, ini kalau nanti diajari membuat putusan pengadilan, sekarang saudara punya tugas menganalisis dulu putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilannya sudah saya upload ya di LMS-nya. Ada 4 putusan pengadilan, saudara bisa memilih gitu. Bisa memilih mana yang mau dianalisis. Saudara bisa berdiskusi dengan teman saudara ketika menganalisis putusan itu, tapi nanti menuangkannya itu sendiri-sendiri. Nah, sehingga tidak sama ya, jangan sampai nanti yang buat satu orang di copy, di share ke banyak orang, jangan gitu. Meskipun saudara bisa berdiskusi, oh ini objeknya apa ya ini, tapi nanti menulisnya sendiri-sendiri dan kemudian dibuat sendiri-sendiri dan dimasukkan juga di LMS gitu. Ya. Formatnya seperti apa gitu. Saudara harus menganalisis putusan. Jadi ini, nanti seperti ini saja gampang. Analisis putusan nomor sekian-sekian, tergantung saudara memilih putusan yang mana. Nanti disebutkan sesuai dengan nomor putusannya. Lah objek gugatannya apa? Saudara melihat di putusan itu, nanti ada objek gugatannya. Subjek gugatannya siapa? Misalnya siapa melawan siapa gitu ya. Penggugatnya siapa, tergugatnya siapa. Nah, nanti asas umum pemerintahan yang baik yang digunakan apa? Dilihat di putusannya gitu. Bisa yang menjadi alas gugatan, bisa juga yang jadi pertimbangan hakim. Ya, gitu. Bisa. Intinya di situ yang disebutkan apa? Ini saya 2 ya. Asas umumnya digunakan dan peraturan perundang-undangannya apa? Ya, gimana ya? Karena sebenarnya ada 2 ya, orang menggugat itu apakah bertentangan dengan peraturan atau bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Tapi kita batasi saja gitu. Yang peraturan perundang-undangan nggak usah ya. Supaya saudara lebih cepat membuat. Ya, Jadi Bu, ini saja. aja. Ini saja ya. Saya kira gampang, cuma membaca dari putusan dimasukkan di sini. Putusannya saya kira bisa juga di copy paste gitu. Supaya apa ya? Sebenarnya lebih jelas saja gitu. Tadi kan teorinya seperti itu ya. Kemarin objek gugatan sudah disampaikan Bu Diana, subjek gugatan sekarang saya sampaikan. Nah, ini supaya lebih jelas gitu di dalam prakteknya gitu. Oh, ternyata objek gugatan yang sudah digugat dan kemudian diputus dalam pengadilan itu apa, sehingga intinya lebih real, saudara memahaminya lebih real daripada kalau apa tadi secara teori gitu ya. Sehingga ini tugasnya menganalisis putusan. Ya, nanti masing-masing membuat sendiri-sendiri analisis putusan nomor berapa gitu dan diberi nama ya. Banyak itu yang tidak diberi nama gitu, sehingga kemudian saya bingung namanya siapa, meskipun di LMS-nya ada ya, ada namanya gitu, tapi sebaiknya tugasnya ini nanti dikasih nama. Ya, ada pertanyaan kaitannya dengan itu? Bu, itu materi Maaf, Bu, saya mau tanya. Ya, Nanti dikirimnya kemana? di LMS ya. Di-upload, Mbak, ke LMS. Di LMS itu nanti diklik yang Iya. itu. Diklik yang itu analisis uploadnya gimana ya, Bu? Nah, sebentar. Analisis putusannya. Nanti kita di LMS itu saya buka sebentar ya. Yang Oh, iya.
Karena soalnya sini nggak ada, Bu. Bentar. Saya bukakan dulu ini, saya stop dulu ya. Ini sudah dicatat ya, ini dicatat dulu saja gitu yang saya sampaikan. Udah kan? di SC. Jadi analisis putusan, ini nanti objek gugatannya apa, subjek gugatan, asas umumnya apa gitu. Ini saya stop ya. Saya coba buka yang channel learning-nya ya. Mohon izin, Bu. Ya, silakan. Itu dibukanya jam 3 sore ya, Bu? Bukan jam 3, ditutup jam 3 sore. Enggak, Bu. Tadi kayaknya kalau tadi tuh pagi tuh saya cek tuh dibuka jam 9, ditutup jam 3. Cuman ini saya cek lagi tuh dibukanya jam 3, Bu. Available-nya from jam 3 p.m. Oh, berarti salah setting. Nanti saya setting ulang. Oke, Gak Bu. apa-apa, nanti saya setting ulang dan saya undurkan juga. Saya undurkan juga Oke. kaitannya dengan kapan harus dikumpulkan. Ini saya contohkan yang saya buka kelas A ya. Ya, ini kelihatan ya. Ini yang kelas A yang saya buka. Ya, jadi saudara buka yang ini, tugas menganalisis subjek dan objek gugatan. Nah, ini dibuka di sini. Nanti tinggal mengupload filenya. Karena kalau saya klik beda ya, tampilan saya dengan saudara beda, tampilan dosen dengan mahasiswa beda. Tapi intinya diklik di sini. Tugas menganalisis subjek dan objek gugatan. Untuk putusannya saudara memilih salah satu saja yang saudara senangi gitu. Karena di sini ada kasus kaitannya dengan penetapan kawasan hutan, ada kasus sengketa kepegawaian, ada sengketa pertanahan, satu lagi apa ya saya lupa. Oh, ini kaitannya dengan kewarganegaraan. Bu, maaf ya, Bu ya. Pendidikan. Itu tugasnya kok nggak sinkron sama LMS kampusnya di General Learning, Bu. Ini kan saya buka ya, Mas ya. Bisa dilihat Ada, kan di layar. Beda soal. Kamu kelas apa? Sama, Bu. Di Kelas A, kan? sini malah tugas nggak bisa diklik aja, Bu. Surat kuasa khusus, Bu. Itu terlalu ke bawah kamu, Mas. Ke atas sedikit. Oh, yang ini masuknya konsep dasar beracara pada peradilan tata usaha negara. Konsep. Yang Oh, iya, pertemuan Bu. kedua, pertemuan kedua, ini ada tugas menganalisis subjek dan objek gugatan. Tugas Ya. nggak bisa kebuka ya, Bu. Oh, ini kalau yang kelas A sebenarnya settingannya sepertinya sudah benar ya. Ini dibuka jam 9, ditutup jam 3 sore nanti. Iya, Bu, cuman ini Bu, nanti dicek lagi, Bu. Soalnya ini masih restricted kan. Dibukanya jam 3. Sama sekalian upload materinya gimana itu, Bu? Sebentar saya lihat langsung. Nanti upload materi itu Ya, upload materi, bukannya ini. upload tugasnya, Bu. Ini masalahnya tampilan saya beda ya Mas dengan mahasiswa gitu. Nah, nanti mungkin bisa sebentar saya cek dulu ya. Mbak Agustin kelas A ya? Iya, Bu. Nah, Saya cek mau dulu yang share kelas screen A. aja, Bu. Bentar. Ini saya lihat dulu gitu apakah settingan saya salah gitu. Nanti kalau sudah benar nanti biar didemonstrasikan Mbak Agustin gitu. Kaitannya dengan bagaimana caranya karena mungkin yang nggak terbiasa pakai ini nggak bisa ya. Ini sebenarnya Moodle ini umum ya, punyanya Dikti ini programnya gitu. Jadi kalau lembaganya perguruan tingginya pakai sebenarnya sama caranya. Ini ya, ini kan jam 9. Jam 15. Sebenarnya settingannya saya sudah betul. Kok bisa salah ya? Masih jam 3, Bu. Masih jam 3. Ini di tempat kami belum bisa buka itunya, Bu. Apa submission-nya. Iya, betul, Bu. Yang tulisan tugas analisa belum bisa dibuka. Ini kan bisa dilihat di layar tuh, Mbak. Ini tak setting kan 24 tanggal sekarang. Iya, Ini Bu. jam 9 kan jam sekarang. Di bagian itu, Bu. Mungkin Di bawahnya, Bu. Atau mungkin Kemudian Bu, maksimalnya ini nanti jam 15. iya, atau gini aja, Bu, format tugasnya nanti kita kumpulkan lewat WA aja, Bu. Jangan, Mas, ribet. Lihat ini aja. Kalau WA nanti ketumpuk yang lain bisa hilang, Mas. Bu, coba submission setting, Bu.
Sebentar, ini saya lihat dulu saja. Nanti kalau sudah biar didemonstrasikan Mbak Agustin, karena sebagai mahasiswa dan sebagai dosen nggak sama. Nah, ini saya settingannya udah benar ya. Maksudnya kita kerja tugasnya itu dikerjakan lewat PowerPoint, Bu. Jadi nanti setelah tugasnya jadi kita upload lewat WA aja. Karena soalnya sih nggak ada, Bu. Nggak nampak di aplikasinya. Yang lebih gampang. LMS sudah Kalau disediakan. saya settingannya sudah benar, sebentar. Sekarang Mbak Agustin saja, coba sebentar Mbak. Iya Bu, Saya ini dulu sebagai co-host ya. Agustin. Karena kalau nanti di WA bisa hilang Mas. Biasanya kalau lama saya buka, nanti hilang gitu. Punya saya itu dalam jangka waktu berapa hari itu dokumennya itu nggak ada gitu. Karena settingannya seperti itu. Kalau di LMS ada terus gitu, nggak bakal hilang gitu. Sehingga memang harusnya diupload di LMS saja. Silakan Mbak, coba Mbak Agustin buka. Bu, bentar Bu, saya masuk lagi. Jawabannya tulis tangan atau gimana Ibu? Izin. Ini di sini ada Mas, nanti dijelaskan. Diketik saja. Ini nih ya Bu, modern. Kalau, nah ini masih gini nih Bu, masih restricted gini. Makanya. Nah, cuman Mas, kamu kan bingung kan? Oh, sebentar. Postingnya. Berarti saya salah Mbak, sebentar. Coba Bu. Ya Bu, tadi restriction-nya ada jam 9 dan jam 3 Bu. Mungkin yang jam 3 bisa diambil. Saya mungkin salahnya di ini. Di restriction Saya yang itu. keliru Mbak, ininya apa? Upload tugasnya itu di mana? Iya, ini makanya mau aku contohin Mas, sebentar biar ini dibuka dulu. Tunggu aja Mas, nanti dijelasin. Bentar. Oh iya, kalau udah kebuka otomatis sudah kita upload Mbak. Udah ada petunjuknya Mas. Oh gini Mbak, ini sudah betul. Saya salah nyeting. Bentar. Nanti yang B juga saya lihat lagi. Sudah Mbak, coba Mbak. Di refresh dulu Mbak. Refresh. Iya benar Mbak. Sudah betul Bu. Nah itu udah bisa dibuka. Tadi harusnya until from semua di sana. Ini ya Mas ya, Mas siapa tadi yang nanya nih? Ini nanti kan udah masuk ke sini kan tugasnya nih. Terus klik aja add submission. Iya tahu Mbak, tahu. Kalau soal itu tahu Mbak. Ya udah, kenapa ribet kayak gitu? Nanti filenya dibuat dulu, tadi analisis kasusnya baru nanti di-upload. Karena emang dari kemarin pengumpulan tugas itu formalnya ya lewat seperti ini Mbak, di-upload filenya. Ya, yang B ya mungkin saya cek dulu. Yang B mungkin ada yang masalah bisa dibuka nggak yang kelas B? Mohon izin Bu, bukannya kelas B nggak ada. Ini ada juga. Oh, salah setting juga sebentar. Saya salah nyeting juga. Kemarin katanya ada info itu Bu, kelas B digabung sama kelas A. Digabung pas ini, pas tata maya seperti ini. Tapi untuk pengelolaan LMS nanti seperti tugas dimasukkan sesuai kelasnya masing-masing. Jadi seperti itu. Yang B sudah bisa dicoba yang kelas B. Udah bisa Bu. Nggak bisa. Udah bisa. Oh, udah bisa. Ya, ada pertanyaan lagi. Jadi waktunya saudara untuk coba untuk mengerjakan ya. Saya kira itu sangat mudah, tinggal dicari di putusannya. Putusannya silakan download salah satu yang saudara pilih gitu. Kemudian nanti selama 1 jam mungkin ya, nanti bisa untuk mengerjakan. Nah, nanti 1 jam lagi saya lihat ya, maksudnya atau saudara bisa menyampaikan ke saya sudah atau belum, atau ada masalah gitu, seperti itu.
Atau ada yang mau ditanyakan? Tapi Bu, sebenarnya permisi Bu. Ini kan saya lagi ada acara ada acara layatan kerabat meninggal Bu. Bisa nggak itu nggak sesuai dengan estimasi pengumpulan tugasnya? gini, itu kan sampai jam 3 ya. Kalau aturannya Iya. sampai jam 3, apa nanti saya perpanjang sampai jam 5 sore juga bisa. Gitu. Memangnya sampai sore ya, Mas? Gimana Mbak? Memangnya layarnya sampai sore ya, Mas? Enggak, ini kami baru mau sholatin jenazah dulu. Setelah itu masih belum balik, masih di sini, di rumah almarhum. Jadi kalau untuk pengumpulan jam 3 saya rasa ini mepet waktunya Mbak. Nanti jam 5 nggak apa-apa gitu. Ya silakan, ini waktu selebihnya untuk mengerjakan ya gitu. Sambil mengerjakan, saudara kalau ada yang ingin ditanyakan boleh gitu. Langsung tanya gitu. Kalau enggak silakan dikerjakan. Supaya kenapa dikerjakan sekarang supaya nggak numpuk ya, karena besok nanti ada lagi gitu. Nanti jadi banyak gitu. Jadi setiap pertemuan saya kira bisa diselesaikan, langsung diselesaikan. Besok ketemu Bu Mai, itu nanti akan ada tugas lain lagi, yaitu membuat surat gugatan. Sehingga untuk besok ya tugas untuk mengerjakan besok. Sekarang bisa silahkan ya dikerjakan. Di-download putusannya bisa kan? Salah satu? Bisa Bu, bisa. Bisa, Bu. Oke, saya tunggu di sini. Kalau ada yang tanya, sewaktu-waktu silakan. Bu, saya mau tanya materi, boleh Bu? Boleh, silakan. Bu, kemarin saya lupa gak bertanya langsung pada waktu Bu yang malam itu, karena kan yang malam itu pembahasan itu terkait kewenangan, baik itu kewenangan relatif maupun kewenangan absolut. Yang kompetensi peradilan Tun ya. Kompetensi peradilan Tun. Yang mau tanya, yang saya ingin tanyakan itu ada 3 poin, Bu. Yang pertama itu terkait kewenangan. Di Budiana itu tadi malam kalau nggak salah itu juga menjelaskan terkait kewenangan absolut terkait pemilu. Sedangkan di sisi yang lain yang saya ketahui itu ruang lingkup pemilu itu, sengketa pemilu itu diselesaikan oleh MK, Bu. Jadi ruang lingkup pemilu yang menjadi kewenangan absolut dari PT UN itu apa saja, Bu? Apakah perselisihan pemilu atau bagaimana? Atau prosedurnya? Itu yang pertama. Yang kedua terkait Ibu telah menjelaskan tadi keputusan PT UN itu bisa berupa individual atau kepentingan umum. Walaupun yang pernah saya pelajari di waktu kuliah dulu itu hanya bentuknya individual base hacking. Tapi Ibu menjelaskan terkait kewenangan kepentingan umum. Nah, sehingga pertanyaan saya itu apakah surat edaran baik itu dari pihak pemerintah atau dari swasta itu bagian dari objek gugatan? Karena sebenarnya surat edaran itu malah lebih merugikan pada masyarakat, sedangkan di perundang-undangan kita itu tidak mengenal surat edaran. Contoh nyatanya itu terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Satgas kalau pihak pemerintah, atau kita bisa melihat surat edaran yang pernah dilakukan oleh pihak rektorat, baik yang dilakukan di UI yang kemarin atau statuta kampusnya, Bu. Apakah itu bisa menjadi objek gugatan, Bu? Kalau terkait swasta atau istilahnya perguruan tinggi. Karena saya melihat ada beberapa universitas yang tidak pernah mengeluarkan surat keputusan, karena mungkin ini Bu, pertimbangannya apabila lalai atau istilahnya keluar dari prosedural, maka bisa dilakukan gugatan di PT UN, dan mereka pasti akan istilahnya mencari celah hukum atas hal tersebut. Kemudian yang terkait yang poin 3 yang saya ingin tanyakan, apakah ADART dari baik itu swasta, dari pihak swasta itu atau istilahnya subjek hukum swasta, contohnya itu kampus atau statutanya kampus, bisa menjadi alasan gugatan PT UN, karena
seperti yang Ibu jelaskan di materi sebelumnya, alasan gugatan itu ada dua. Yang pertama itu karena perundang-undangan, yang kedua itu AUPB, Bu. Itu saja, Bu. Ini Mas Muhammad Ainul Yakin ya? Iya, Bu. Ya, ya bagus ini pertanyaannya gitu. Sangat bagus dan memang perlu kita berpikir kaitannya dengan ini. Kalau yang pertama kaitannya dengan kewenangan PT UN menyelesaikan sengketa pemilu, Bu, itu bentar, memang Bu. ya. Bu, aku izin live ya, Bu ya. Ini sudah mau melayat kami ke kuburan. Ya, nanti tugasnya lihat di LMS ya, Mas ya. Oh iya, Bu. Nanti. Siap. Makasih ya, Ya. Bu. Ya. Kita lanjutkan ya, kaitannya dengan kewenangan PT UN dalam menyelesaikan sengketa pemilu, itu memang bisa gitu. Memang kaitannya dengan Undang-Undang PT UN itu memang mengecualikan beberapa keputusan yang intinya bukan menjadi objek yang diperiksa di PT UN. Di pasal 2. Pasal 2 Undang-Undang 586 sepertinya dirubah Undang-Undang 9 tahun 2004. Yang dikecualikan itu adalah keputusan yang bersifat keperdataan. Keputusan bersifat keperdataan itu nggak bisa digugat ke PT UN. Contohnya misalnya kontrak ya antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga kaitannya dengan apa ya membangun gedung apa, itu nggak bisa karena sifatnya itu keperdataan atau ada unsur kontraknya. Kemudian keputusan, kalau dulu keputusan yang bersifat umum, tapi kemudian karena Undang-Undang AP itu sekarang sudah mengatur berbeda, maka yang dipakai Undang-Undang AP. Kemudian keputusan yang mendasarkan pada KUHP, KUHAP itu juga nggak bisa gitu. Misalnya surat perintah penahanan kepada si A gitu, itu nggak bisa gitu. Kemudian keputusan yang dikeluarkan berdasarkan putusan dari lembaga peradilan juga nggak bisa. Contohnya misalnya ada sengketa tanah itu ya antara A dan B yang dimenangkan si A. Nah, karena dari sengketa tanah itu diperiksa di pengadilan negeri, A dimenangkan, maka kemudian keluar sertifikat BPN atas nama A. Maka sertifikat atas nama A ini nggak bisa karena sudah didahului dengan keputusan pengadilan, ya keputusan pengadilan yang memenangkan si A. Tapi nanti kalau sertifikat tanah dikeluarkan BPN, dasarnya bukan putusan pengadilan bisa. Jadi jangan salah ya, nah, itu bisa digugat. Kemudian termasuk keputusan yang dikeluarkan di lingkungan TNI itu juga nggak bisa. Termasuk keputusan hasil pemilihan umum itu sudah dikecualikan oleh Undang-Undang PT UN. Tapi terkait dengan hasil pemilu. Nah, kalau kaitannya dengan hasil pemilu apa? Kaitannya dengan penghitungan hasil suara. Nah, kaitannya dengan penghitungan hasil suara itu nggak bisa digugat ke PT UN. Dan itu memang dikecualikan oleh Undang-Undang PT UN. Tapi asal tidak terkait dengan penghitungan hasil suara, itu bisa ke PT UN. Contohnya apa? Misalnya keputusan penetapan bahwa si A tidak bisa menjadi peserta pemilu. Parpol A misalnya tidak bisa menjadi peserta pemilu, itu bisa. Karena itu bukan kaitannya dengan penghitungan hasil suara. Kalau penghitungan hasil suara seperti sudah tadi Mas Muhammad Akil Yakin tadi siapa lupa namanya. Itu memang menjadi kewenangan MK. Seperti itu. Yang jelas pemilu kaitannya dengan hasil penghitungan suara itu MK. Yang bukan hasil penghitungan suara itu ke PT UN. Nah, nanti kita coba cari contoh putusan yang kaitannya dengan sengketa pemilu gitu. Ya mungkin kaitannya dengan prosedur juga bisa gitu. Intinya asal bukan dari hasil penghitungan suara. Kemudian tadi yang kedua kaitannya dengan keputusan TUN yang bersifat umum. Nah, tadi memang benar ya Mas bahwa dulunya itu yang diajarkan memang bahwa objek gugatan ke PT UN itu hanya yang keputusan TUN individual. Karena memang Undang-Undang PT UN mengaturnya seperti itu. Objek gugatan ke PT UN itu apa? Objek sengketa di PT UN, keputusan TUN yang dibuat oleh pejabat TUN atau badan TUN mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat individual, konkret, individual, final. Itu rumusannya seperti itu. Nah, sehingga dulu memang berdasarkan Undang-Undang PT UN, objek
objek gugatan ke PT UN itu sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Yaitu apa? Keputusan tun yang sifatnya individual atau dalam istilah lainnya checking, itu saja. Yang lainnya nggak bisa digugat. Tindakan pejabat nggak bisa digugat. Kemudian keputusan tun yang tidak individual yang tadi umum nggak bisa digugat. Kemudian perbuatan melawan hukum, perbuatan ya, bukan keputusan. Kalau dulu hanya keputusan saja, perbuatan atau tindakan nggak bisa. Perbuatan atau tindakan itu dulu adalah kewenangan pengadilan negeri, namanya onrehmatah overhejdat, perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Dulu PN, pengadilan negeri. Tapi sekarang berdasarkan Undang-Undang AP itu jadi kewenangan PT UN. Termasuk keputusan tun yang bersifat umum itu berdasarkan Undang-Undang AP, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tadi tindakan atau perbuatan pejabat bisa juga menjadi objek, itu juga Undang-Undang AP gitu. Sehingga perluasannya itu karena dasarnya Undang-Undang AP gitu. Keputusan itu memang ada dua ya, jenisnya umum dan jenisnya khusus. Tapi keputusan ya, kita tidak bicara peraturan. Keputusan individual, contohnya keputusan bupati yang mengangkat si A jadi kepala desa, itu individual. Karena apa? Individu yang dituju jelas si A. Atau keputusan rektor yang isinya men-skor si A karena melakukan pelanggaran kampus. Nah, itu juga individual. Karena keputusan rektor hanya ditujukan pada mahasiswa A. Atau keputusan rektor yang mengangkat si A jadi dekan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra misalnya. Maka itu juga individual karena ditujukan pada si A yang diangkat jadi dekan. Itu umum. Itu individual. Nah, ada keputusan yang sifatnya umum. Keputusan yang sifatnya umum itu kalau di perguruan tinggi ya keputusan rektor yang ditujukan kepada semua mahasiswa. Misalnya keputusan rektor tentang apa ya? Remedial misalnya. Nah, itu umum. Ditujukan kepada umum. Karena nggak ada individunya tertentu, tapi umum semua mahasiswa seperti itu. Di perguruan tinggi saja juga ada dua, keputusan yang individual dan keputusan yang umum. Keputusan individual tadi pengangkatan si A jadi ini, skor si A, mahasiswa si A itu individual. Kalau umum itu keputusan-keputusan rektor yang ditujukan kepada semua sivitas akademika. Maka itu umum gitu. Termasuk surat edaran. Kalau menurut saya surat edaran itu dikeluarkan pejabat, itu menurut saya sudah masuk kategori keputusan tun bersifat umum. Kalau saya itu dicoba saja digugat kalau memang merugikan gitu. Asal itu dibuat pejabat tun, pejabat tun itu pejabat di lingkungan eksekutif pada dasarnya gitu loh. Tapi undang-undang AP memang perluas di lingkungan yudikatif, di lingkungan legislatif bisa, tapi tetap urusannya urusan pemerintahan. Jadi kaitannya dengan urusan pemerintahan. Tapi memang pada umumnya adalah di lingkungan eksekutif. Intinya pejabat tun. Nah, kalau dibuat pejabat tun itu bisa gitu. Saya kira bisa itu. Karena surat edaran tidak termasuk peraturan. Jadi kalau menurut saya semua yang dibuat oleh pejabat harusnya tidak ada yang bolong. Tidak ada yang bolong itu maksudnya tidak ada yang tidak bisa digugat maksudnya gitu. Karena semua negara hukum semua harus ada salurannya, harus ada jalurnya, tidak boleh bolong. Kalau bolong nanti ada yang istilahnya itu kebal dari hukum. Misalnya surat edaran kok nggak bisa digugat, ya itu jadi kebal hukum. Nanti buat surat edaran sesukanya nggak bisa dipermasalahkan. Kalau dalam suatu negara hukum nggak bisa. Suatu negara hukum itu semua harus bisa dikembalikan ke hukum. Ketika itu dianggap merugikan ya bisa digugat. Gitu. Ada sarananya, ada jalurnya seperti itu. Jadi menurut saya surat edaran ya menurut saya bisa. Gitu. Karena ini bukan peraturan, maka jalurnya ke PT UN. Intinya sama dengan keputusan tun, tapi keputusan yang bersifat umum. Gitu. Karena ditujukan kepada banyak orang, bukan kepada individu tertentu. Gitu. Menurut saya ini harus bisa. Tergantung dari yang bersangkutan yang dirugikan, coba saja menggugat gitu. Digugat dan kita berargumentasi ya. Nanti itu saya kira ketika argumentasi kita kuat menurut saya bisa gitu. Menurut saya bisa. Jadi di suatu negara tadi kembali lagi negara hukum tidak ada yang harusnya bolong. Dulu bolong ketika PT UN hanya diberikan kewenangan untuk menguji keputusan individual, itu banyak yang bolong. Putusan tun yang bersifat umum jadi bolong. Nah, kemudian ketika itu dikeluarkan pejabat merugikan, nggak bisa diapa-apakan. Nah, itu dalam suatu negara hukum seperti itu. Harusnya semuanya bisa ada jalurnya untuk menggugat. Gitu. Demi keadilan. Gitu. Sekarang dengan Undang-Undang AP bisa. Berarti sekarang nggak ada yang bolong lagi. Termasuk surat edaran harusnya masuk kategori keputusan tun yang bersifat umum.
Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau menurut saya statuta kampus. Nah, ini statuta kampus. Karena statuta kampus itu ibaratnya kalau suatu negara itu seperti undang-undang dasarnya gitu ya. Nah, kalau perguruan tinggi undang-undang dasarnya statuta gitu. Tapi memang statuta itu dibuat dengan apa dulu gitu ya. Peraturan atau keputusan. Bedanya peraturan dan keputusan, kalau keputusan itu enggak ada pasal-pasal. Nah, kalau dibuat oleh pejabat namanya keputusan, entah itu keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan rektor, tapi isinya nggak ada pasal-pasal dan ditujukannya tidak individu tertentu, itu berarti keputusan yang bersifat umum. Tapi kalau isinya di statuta itu ada pasal-pasal, itu peraturan, Mas. Nah, kalau peraturan itu beda lagi jalurnya. Kalau PT-UN itu yang bukan peraturan. Nah, kalau regeling bukan. Kalau di dalam peraturan perundang-undangan ya, peraturan perundang-undangan ada yang termasuk intinya peraturan perundang-undangan peraturan yang mengatur isinya itu ada pasal-pasal gitu ya. Kalau ada pasal-pasal peraturan seperti itu, kalau bermasalah, kalau itu setingkat undang-undang, judicial review ke Mahkamah Agung, ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau di bawah undang-undang itu bermasalah, termasuk nanti peraturan-peraturan di tingkat bawah ya, peraturan bupati, peraturan apa, peraturan desa mungkin atau peraturan ini kepala desa misalnya seperti itu ya. Itu kalau bermasalah ya judicial review di Mahkamah Agung kalau di bawah undang-undang. Kalau peraturannya, kalau peraturan itu untuk mempermasalahkan atau memproses secara hukum itu, kalau peraturan itu namanya judicial review. Kalau yang bukan peraturan nanti ke PT-UN. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau judicial review itu peraturan di bawah undang-undang. Kalau yang judicial review MA, kalau yang MPA, judicial review yang undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi itu. Jadi semuanya sudah ada jalurnya gitu. Kalau statuta di Jana Badra ya, saya baca itu ada pasal-pasalnya. Nah, sehingga kalau sudah ada pasal-pasalnya itu jenisnya peraturan, otomatis tidak bisa ke PT-UN. Gitu. Kalau nanti entah itu namanya keputusan rektor, keputusan yayasan, asal isinya nggak ada pasal-pasalnya, itu namanya nanti keputusan TUN. Nah, kalau tidak individual, ya namanya umum, semuanya bisa digugat ke PT-UN. Yang sifatnya keputusan, baik itu individual atau keputusan yang sifatnya umum, itu adalah kewenangan PT-UN. Itu bukan peraturan intinya, itu ke PT-UN. Sehingga statuta, kalau isinya pasal-pasalnya nggak bisa ke PT-UN, otomatis nggak bisa, karena itu jenisnya peraturan. Regeling ya, regeling nggak bisa. Ini kaitannya dengan statuta gitu. Tapi kalau tadi ada keputusan rektor dan sebagainya gitu, itu ke PT-UN. Seperti itu, ada intinya ya. Mungkin ada yang masih belum dipahami. Mas tadi Muhammad. Jadi kalau ada ART atau statuta kampus itu tidak bisa menjadi alasan gugatan PT-UN ya, Bu? Ya, Soalnya, karena ya gini dulu Mas, makanya saya tanya. Statuta itu isinya apa? Kalau di Jana Badra, kamu Jana Badra bukan sih? Jana Badra, Bu. Nah, kalau di Jana Badra statuta kita itu isinya pasal-pasal, Mas. Kalau ada pasal-pasalnya itu namanya peraturan. Beda ya, peraturan dan bukan. Nah, kalau tidak ada pasalnya, itu bukan peraturan. Nanti bisa jenisnya masuk kategori keputusan pejabat TUN tadi. Nah, itu karena jalurnya beda. Kalau yang namanya peraturan, uji materi atau judicial review. Tapi kalau yang bukan peraturan, nah itu jalurnya ke PT-UN. Nah, jadi sekarang intinya tidak ada yang bolong, semuanya bisa dipersoalkan. Hanya saja kalau dijelas, kalau statuta di Jana Badra itu isinya ini peraturan, bukan ya, karena seperti kita sampaikan tadi sebenarnya enggak bawa saya statunya. Karena sebenarnya statuta itu ibaratnya kalau suatu negara itu adalah konstitusinya. Nah, konstitusi dari perguruan tingginya. Memang ada yang dipermasalahkan di isi statuta, Mas. Pernah baca statutanya ya? Belum, Bu. Karena minta pun nggak dikasih, Bu. Oh gitu. Ya,
Intinya isinya pasal-pasal, Mas. Jadi nggak bisa ke PT UN. Jadi nanti ada pasal 1 apa, pasal 2. Intinya itu masuknya kategorinya peraturan. Jadi harus jelas dulu ya. Ada keputusan, ada peraturan. Kalau peraturan itu cirinya isinya pasal-pasal. Kalau keputusan tidak. Nah, keputusan itu tidak ada pasal-pasal. Nah, itu yang keputusan itu yang masuk kewenangan PT UN. Sehingga menurut saya statuta ini tidak bisa ke PT UN. Tidak bisa. Seperti Bu, itu. maksud saya itu pertanyaannya itu Bu, bukan statutanya yang mau dijadikan objek gugatan Bu, tapi statutanya atau ADRT-nya itu menjadi alasan sebagai alasan dari gugatan tersebut. Soalnya kan benar saya paham Bu, bahwasanya kalau statuta kampus, contohnya ya Bu, kalau contoh bukan saya mengatakan Jana Badra, kalau contohnya kayak Jana Badra, statuta kampusnya itu ada RT. Nah, maksudnya ada pasalnya. Yaitu pendirian badan hukum berarti itu ya. Ya kan? Ya, Bu. kalau pendirian badan hukum mungkin beda lagi ya itu. Bukan kompetensi PT UN. Maksud saya itu alasan gugatan tidak Bu, karena kan kalau dikatakan oleh Ibu statuta itu sebagai bagian dari perundang-undangan, otomatis itu kan bisa menjadi alasan gugatan Bu. Atau gimana Bu? Untuk dijadikan alasan gugatan. Kalau ke PT UN nggak bisa Mas. Kalau statuta loh. Karena statuta itu ada peraturan tadi, saya bilang kalau peraturan bukan kewenangan PT UN. Kalau ya dipersoalkan ADART berarti terkait dengan pendirian badan hukum. Nah, itu bukan juga bukan kompetensi PT UN. Jadi ini menurut saya nggak bisa semua. Ya, meski termasuk pendirian badan hukum kaitannya dengan ADART yang nggak bisa, karena kaitannya dengan itu kan notaris. Nah, keputusan notaris. Intinya produknya notaris. Nah, produknya notaris jauh ini bukan kompetensi PT UN. Nah, kemudian kalau statuta kita adalah isinya adalah peraturan. Nah, PT UN itu tidak berkompeten untuk memeriksa yang objeknya peraturan, tapi keputusan. Seperti itu. Seperti itu. Gimana, Mas Ainul, ada yang ditanyakan lagi? Kalau yang kewenangan pemilu, coba saya carikan kasusnya ya. Jadi kalau gimana? Alasan gugatan itu hanya terkait perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya Bu. Baik itu. Kamu nggak memahami PT UN kalau itu. Kalau PT UN itu tidak ada kaitannya dengan peraturan. Yang dipersoalkan objeknya lagi kembali keputusan. Keputusan beda sama peraturan, Mas. Maksudnya ini Bu, alasan gugatan. Oh, ya tapi objeknya harus jelas dulu. Objeknya apa? Gitu. Nah, objek yang mau digugat apa dulu, baru nanti alasannya. Kamu objeknya apa dulu? Nah, contoh, makanya saya tadi itu katakan Bu, kalau seandainya ada keputusan rektor atau surat edaran rektor dengan alasan gugatan. Oh, gitu. Itu bisa kalau ada maksudnya gitu ya. Ada keputusan rektor. Nah, keputusan rektor itu bertentangan dengan statuta. Bisa Mas, sangat bisa. Saya kira yang saya persoalkan statutanya. Kalau statutanya nggak bisa. Tapi kalau ada produk-produk dari rektor yang dikeluarkan, nah keputusannya bertentangan dengan statuta itu bisa. Karena justru peraturan itu menjadi dasar keputusan. Oh, kalau nggak boleh bertentangan kan? Kalau rektor membuat keputusan kan dasarnya peraturan. Ya peraturan diantaranya peraturan statutanya sendiri kita itu. Selain nanti mungkin kalau menyangkut kaitannya dengan pendidikan bisa undang-undang pendidikan, mungkin ada peraturan menteri kependidikan misalnya seperti itu bisa. Tapi termasuk statuta kita sendiri itu aturan yang harus dipatuhi oleh rektor. Nggak boleh menyimpang maksudnya gitu. Kan seperti itu. Nah, bisa Mas. Aku baru mudeng. Yang saya ingin tanyakan mulai tadi sebenarnya itu apakah statutanya menjadi alasan itu aja Bu? Bisa. Maksudnya objeknya keputusan rektor ya, kan gitu. Nah, kemudian dasar menggugatnya alasannya bertentangan dengan statuta kan gitu. Bisa. Bisa Mas. Terima kasih Bu. Ya, bisa.
Permisi, Bu. Ya, silakan. Mohon izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Untuk tugasnya yang nomor 3 untuk asas umum pemerintahan yang baik itu per asasnya ditulis penjelasannya atau hanya sesuai dengan asas? putusannya, Mbak. Oh, Sesuai dengan putusannya saja. Jadi tidak hanya asasnya disebut, tapi sesuai dengan itunya, penjelasan di dalam putusannya. Diringkas sendiri atau ditulis Biasanya kan sesuai? sedikit, Mbak. Misalnya asas umum pemerintahan yang baik, asas kecermatan misalnya. Itu kan biasanya dikit, tinggal di copy aja. Tinggal di copy. Di copy Terima paste kasih, saja. Bu. Ya. Bu, mau tanya. Ya, silakan. Ya. Ini kalau subjek gugatan ini apa kita menyebutkan penggugatnya atau juga penggugat dan tergugat, Bu? Iya, dua-duanya. Subjek gugatan itu kan dua, Mas. Terpenggugat dan tergugat atau para pihaknya. Sehingga disebutkan dua-duanya. Oke, Bu, terima kasih.